Karena apa? Di surga tuh nggak ada orang merangut-rangut. Nah, orang mudah marah, mudah tersinggung, ya. Itu ialah tanda-tanda sifat ijajilnya mulai muncul, ya. Kenapa kita merasa diri ini kok direndahkan orang, diri ini kok tidak dihargai? Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Menata hati, ya, supaya mengetahui hakikat kehidupan, hakikat jati diri yang mengantarkan nanti ke ma'rifatullah, pengenalan diri untuk menuju kepada Allah. Sedang kita maksiat terus, artinya apa gitu loh? Kan nggak ada grafik naiknya ini keimanan kita berarti. Artinya kita selama ini berjalan pun merasa berjalan sendiri. Itu yang bahaya loh. Ya, sudah saya katakan, setiap gerakmu, setiap diammu, rasakan bahwa itulah yang maha hidup, yang meliputi, yang menggerakkanmu hingga engkau mempunyai daya kekuatan. Artinya la haula wala quwata illa billah. Jangan dibaca pas ada hantu, jangan dibaca pas ada syaiton, ndak kabur. Nah, setan dibacakan Yasin aja ketawa-ketawa kok. Lah kamu loh, kamu belajar Yasin loh. Nih, wong kamu belum lahir aku sudah kenal Yasin. Ternyata yang dibacakannya dulunya santri nyasar. Ternyata yang dibacakan surat Yasin yang sembunyi di dalam diri seseorang, diruqyah ndak mau keluar-keluar. Kenapa? Karena yang meruqyah kotor jua. Ya, temennya juga ijajil juga. Yang meruqyah ini masih kotor hatinya, yang meruqyah ini masih sombong, masih punya keakuan. Meruqyah orang merasa mempunyai kekuatan, ya itu kan salah. Ayo keluar. Setannya di dalam dirinya ndak keluar juga. Ketawakan aja. Hati-hati Bang kalau kayak gitu tuh. Nggih. Sembunyinya ada di dalam diri. Makanya kemarin ada yang tanya, "Guru, saya sholatul daim, saya manekong kalau orang Jawa. Sholatul daim kok merinding ya bulu kuduk saya." Lalu saya kabur, Guru. Kenapa kabur? Ketakutan karena perasaan ada hantu. Nah, kebanyakan nonton film horor. Hantu tuh ndak ada Pang yang menyakiti. Hantu tuh ndak ada.
yang mencelakakan manusia secara fisik yang nyata di luar badan diri kita. Nggih. Itu ndak ada. Ya. Yang ada apa? Hantu yang ada di dalam diri ini lah, yang menyeret kita nanti ke api neraka. Kalau kita menjalankan sholatul daim lalu kita merinding, nggih, artinya yang kita tempati itu dulu pernah untuk berbuat maksiat seseorang atau manusia itu ketika berbuat maksiat di satu tempat, maka dia menanamkan energi yang negatif, dan energi negatif itu akan tertanam, akan mengeluarkan energi negatif terus. Makanya bumi ini kalau dikotori, dia bisa mencelakai karena jengkel betul bumi ini sudah sama manusia. Jengkel betul. Bumi ya. Air, laut, sungai, angin taupan, api, kebakaran ini sangat benci sama manusia yang selama hidup dia jauh dari Tuhannya. Itu loh makanya kenapa banyak kejadian manusia celaka oleh unsur 4 sendiri, karena dia tidak kembali menjadi Habibullah. Makanya nggak usah heran ya kalau ada yang di luar sana celaka oleh unsur 4 ini, entah itu kelongsoran ya, atau meninggalnya ada hubungannya dengan tanah, ya kah? Artinya dia sudah diincar lama sudah. Artinya dia sudah dibenci. Kenapa? Dia berjalan di atas bumi dengan penuh sombongnya. Karena ingat, tidak ada kejadian sekecil pun sampai daun pun yang jatuh itu mengikuti ketentuan tuh. Apa dikira jatuh dengan sendirinya? Kan tidak. Tidak menunggu tua. Kalau daun itu yang muda pun bisa aja. Manusia seperti itu juga. Kalau tidak bermanfaat hidup di atas bumi, hanya menambah dosa, hanya menambah maksiat, walaupun umurnya ditetapkan umpamanya 77 tahun, ya, tidak menutup kemungkinan di umur mungkin 20, 25, 30 sudah Allah gulung dulu. Ya semau Tuhan, ya karena tidak bermanfaat. Ngapain? Gitu loh. Dijadikan khalifah kok malah merusak ya. Merusak kepercayaan Tuhan yang sudah diemban, diamanahkan ke dalam diri kita siapa? Kezohiran sifat tuh. Kenapa kita maksiat ayo? Disitulah kita diincar. Hati-hati loh, jangan merasa aman loh. Karena apa? Kita belum bisa mendengar frekuensi 4 anasir ini tadi. Makanya kita tidak bisa mendengar. Gitu. Kalau orang Jawa mengatakan waskito itu apa? Tajam, cepat, tanggap, mengetahui. Karena apa? Ya karena sudah tidak ada sifat yang buruk gitu loh. Mudah sebetulnya. Kalau mau fana, jangan pakai sifat yang tidak baik. Masa iya kita mau menjelaskan? Sudah dikatakan sifat baik semua sudah diterangkan loh di perguruan. Ya, mulai dari aluamah, jangan serakah, ya, jangan takut, ya. Masalah rezekimu, ya. Kan sudah semua dijelaskan. Jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung, jangan mudah dendam, jangan buruk sangka di sini. Ya kan? Jangan terlalu mengejar dunia. Dunia kok dikejar? Dunia itu harusnya mengejar kita. Karena kita siapa? Kita ini kezohiran Tuhan melalui nurnya. Ayo hati-hati. Kezohiran Tuhan
melalui nurnya dinyatakan menjadi nur Allah, kemudian menjadi nur Muhammad, nyata zahir batin manusia dikatakan insan kamil karena sempurna disempurnakan dengan nur Muhammad. Lah kenapa ini berbuat maksiat? Makanya sial. Loh, makanya banyak-banyak minta ampun loh. Istighfar kalau malam tuh loh. Malam tuh maunya pejam aja. Istighfar enggak pernah. Ya, banyak istighfar besok maksiat lagi. Kayak apa ini? Paham gak? Hati-hati loh. Makanya enggak usah heran kalau manusia kok meninggalnya berhubungan dengan 4 anasir, artinya dia sudah tsunami. Murka ini di mana dulu? Terkenal padahal di sana loh. Terkenal loh. Serambi Mekah terkenal loh. Kenapa? Karena yang tahu ilmunya tidak mau memperingatkan yang lainnya. Mau pengen selamat sendiri. Artinya apa? Kita yang tahu ilmu keselamatan, kita tahu ilmu kesempurnaan, kita berdiam tidak memperingatkan orang yang orang itu mau jatuh kepada api neraka ibaratnya, tapi kita diam aja. Itu Allah benci. Karena pemahaman ilmu yang dimasukkan itu milik Tuhan. Jangan engkau pendam sendiri. Ilmu harus mengalir. Ya kah? Ilmu harus mengalir. Seperti rezeki itu nah. Sudah pernah saya katakan ya. Kalau syariat ya, syariat berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya kaya. Susah kaya itu. Ini kita cerita syariat ya. Ya Allah, mudah-mudahan saya kaya raya, sukses. Susah kaya, susah. Karena untuk diri sendiri. Artinya dia serakah. Tapi kalau dia berdoanya seperti ini, ya Allah, semoga engkau jadikan hamba jalan rezeki untuk banyak orang. Lah, itu baru dititipi yang namanya kekaya. Dititipi ya, bukan diberi. Paham gak maksud saya ini? Ilmu pun seperti itu. Kalau kita pendam, kita tidak paham-paham juga gitu loh. Tapi saya masih belajar. Oke, baik. Kalau masih belajar, pelajari dulu sampai engkau paham, sampai engkau mengerti, sampai engkau bisa mengamalkan di dalam kehidupanmu sendiri. Itu garis besarnya. Kalau engkau sudah paham, engkau sudah mengerti, engkau bisa menjalaninya, baru sampaikan. Kalau belum ya tidak bisa dipercaya. Paham gak maksudnya? Harus jujur dulu toh, jujur. Wong kita ini mustahil ada kok kita mau tampil terus. Makanya 4 anasir jengkel, benci ya. Banyak kecelakaan, musibah dari prajurit Tuhan ini nah. Ini tentara Tuhan ini, 4 anasir ini. Karena sejatinya mereka apa? Nur Muhammad itu membersihkan, mensucikan. Ya kalau hidup di dunia bikin kotor, bikin rusak, bikin maksiat, bikin contoh yang tidak baik, ngapain hidup di dunia? Ya kah? Nah, seperti itu loh. Makanya itu kita harus mengitikatkan ke dalam diri. Kita harus progres. Progres artinya apa? Paling tidak yang tidak baik dipangkas di dalam diri. Karena itu bukan sifat kita. Artinya kita tidak mempunyai hak untuk menampilkan sifat itu tadi. Gitu loh. Paham gak ini? Ya kalau kita menampilkan sifat nafsu 4, kapan kita mau fana?
Mana itu kalau tidak ada kita, maka Allah yang berkuasa. Itulah selesai masalah kita. Ya, mudah toh. Nyalakan magnet yang ada di dalam dirimu. Diri kita ini tempatnya kemuliaan. Diri kita ini tempatnya kekayaan. Kita siapa maksudnya? Bukan diri kita, bukan ego kita. Kita ini Tuhan yang berbicara melalui nurnya. Paham gak? Artinya kita tidak perlu cari kemuliaan di luar daripada diri sendiri. Karena datangnya kemuliaan ketika kita sudah kembali kepada kekasih Allah Muhammad Habibullah. Sudah jadi kekasih Allah kah belum nih kira-kira? Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.